sini saya akan menjelaskan review jurnal kami tentang pengembangan model kapasitas maksimal covariant location problem atau CM-CLP dalam penentuan lokasi pendirian gudang. Masuk pada latar belakang. Lokasi strategis adalah sebuah penempatan lokasi fasilitas sehingga fasilitas yang dibangun dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan tersebut. Masalah penentuan lokasi juga merupakan masalah yang sangat penting dalam bidang optimasi. Pada umumnya, solusi untuk masalah tersebut fokus pada penempatan fasilitas yang dapat meminimalkan ataupun memaksimalkan waktu distribusi barang, jarak, biaya transportasi, atau beberapa parameter lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model yang tepat untuk menentukan lokasi strategis pendirian gudang. Perkembangan sebuah perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lokasi. Salah satu keputusan yang paling penting dibuat oleh perusahaan adalah di mana perusahaan tersebut akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Salah satu sublex dari masalah penentuan lokasi fasilitas dalam adalah covariant location problem atau CLP. Walaupun model covariant ini juga bukan merupakan sebuah model yang baru, model ini menjadi alat yang sangat menarik untuk digunakan dalam penelitian yang membahas mengenai lokasi. Penerapan model covariant sudah banyak diaplikasikan dalam dunia nyata, terutama untuk pelayanan dan fasilitas darurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah model kapasitas maksimal covariant location problem atau CM-CLP yang dapat digunakan dalam menentukan lokasi pendirian gudang yang dapat memaksimalkan jumlah permintaan yang dapat dipenuhi. Dari model tersebut, perusahaan bukan hanya menentukan lokasi optimum untuk mendirikan fasilitas, tapi juga dapat mengetahui jumlah alokasi barang. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode. Model Capacity Maximal Covariant Location Problem atau CM-CLP yang dibangun pada penelitian ini bersifat deterministik. Perbedaan model deterministik dan probabilistik dapat diketahui dari permintaannya. Apabila permintaannya itu dapat diketahui dengan pasti, maka kita gunakan deterministik model untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, jika jumlah permintaannya berubah-ubah atau tidak pasti, tidak dapat diprediksi, maka kita gunakan probabilistik model dalam menyelesaikan masalah lokasi tersebut. Di sini, selain bersifat deterministik, model yang dibangun pada penelitian ini juga berupa single product atau produk yang terdapat di dalam gudang ataupun yang akan dialokasikan ke setiap titik permintaan adalah sejenis. Dalam single action atau proses alokasi, hanya satu tingkat saja dari distribution center ke demand point. Algoritma matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Integral Linear Programming atau MLP. Baik di sini linear programming atau LP merupakan teknik mencapai tujuan disesuaikan dengan batasan yang berada dalam kasus di mana semua hubungan matematika adalah linear. Pada pengembangan model CM-CLP menggunakan asumsi yaitu lokasi kandidat pendirian DC juga merupakan titik permintaan, sehingga jumlah permintaan pada daerah yang menjadi lokasi terpilih pendirian DC dapat dipasok oleh DC pada daerah tersebut. Baik, di sini kita akan melihat formulasi matematika untuk model CM-CLP pada penelitian ini. Mari kita lihat bersama. Baik, yang pertama itu fungsi tujuan. Maksimumkan
sigma dari J kurang J besar, sigma dari I sama dengan I besar, dari Q IJ, X IJ, YJ. Baik, fungsi tujuan ini yaitu memaksimalkan kebutuhan yang dapat di-cover oleh DC yang dibangun. Oke, berikutnya tuh fungsi kendala. Yang pertama itu sigma dari J kurang J besar dari YJ lebih kecil sama dengan P. Baik, yang ini menjelaskan bahwa jumlah maksimal DC yang akan dibangun. Yang kedua, sigma dari J kurang J besar dari X IJ lebih besar sama dengan 1, di mana untuk setiap I elemen I besar. Fungsi kendala yang kedua ini menjelaskan setidaknya kebutuhan dipenuhi oleh DC yang dibangun oleh DCJ. Berikut, XIJ lebih kecil sama dengan YJ, di mana untuk setiap I elemen I besar dan untuk setiap J elemen J besar. Ini juga sama seperti fungsi kendala yang tadi, yaitu menjelaskan setidaknya kebutuhan dipenuhi oleh DC yang dibangun oleh DCJ. Yang berikut, sigma dari I sama dengan I besar, dari Q IJ, X IJ lebih kecil sama dengan KJ, YJ, di mana untuk setiap J elemen J besar. Fungsi kendala yang ini menjelaskan bahwa jumlah barang yang akan dikirim dari DCJ ke the mem node K tidak melebihi ketersediaan barang yang terdapat di DCJ. Berikutnya, sigma dari I sama dengan I besar dari Q IJ, X IJ lebih besar sama dengan DI untuk setiap I elemen I besar. Yang ini menjelaskan mengenai jumlah barang yang dikirim minimal harus sesuai dengan jumlah kebutuhan yang terdapat pada setiap titik permintaan. Yang berikutnya, Q IJ lebih kecil sama dengan X IJ kali M, di mana untuk setiap I elemen I besar, untuk setiap J elemen J. Pada fungsi kendala yang ketujuh ini, kita gunakan ketika the mem node K dipenuhi oleh DCJ. Yang kedelapan, YJ sama dengan 0,1 untuk setiap J elemen J besar. Ini merupakan binary constant, yaitu fungsi kendala yang menandakan DCJ dibuka ataupun ditutup dengan barang tersebut dialokasikan ke titik permintaan atau tidak. Ini sama dengan fungsi kendala yang ke-9, yaitu XIJ sama dengan 0,1 untuk setiap I elemen I dan untuk setiap J elemen J. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, numerical experiment. Sebelum memulai pada isi jurnal, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai numerical experiment. Baik, numerical eksperimen adalah suatu metode untuk mempelajari atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan simulasi berbasis komputer atau perhitungan numerik. Ciri-cirinya yang pertama, simulasi komputasi, menggunakan perangkat lunak atau program untuk melakukan perhitungan yang kompleks. Yang kedua, model matematika, berdasarkan persamaan atau fungsi yang merepresentasikan konsep tertentu. Yang ketiga, eksperimen virtual untuk melakukan uji coba secara langsung. Dan yang keempat, hasilnya kuantitatif, artinya menghasilkan data numerik yang bisa dianalisis lebih lanjut. Untuk melakukan uji coba terhadap model yang dikembangkan, maka dilakukan percobaan numerik dengan menggunakan beberapa data dan simulasi model menggunakan software Lingo 15.0 untuk melakukan pengujian terhadap model yang dibangun dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Digunakan data yaitu jumlah maksimal distribution center yang dibangun, yaitu 3 buah distribution center, di mana kapasitas masing-masing distribution center yaitu 1.500 unit. Batasan maksimum jarak yang dapat di-cover adalah 36 km. Sedangkan untuk jarak antara kandidat distribution center dan demand point, serta jumlah permintaan di setiap demand point dapat dilihat pada tabel 1. Baik, tabel 1, data jarak antara distribution center dan demand point, serta permintaan di setiap demand point. Di sini terdapat
8 kandidat distribution central, dan 8 demand point. Baik, jarak dari kandidat distribution center 1 ke demand point 1 adalah 0. Kemudian, jarak dari kandidat distribution center 2 ke demand point 1 adalah 20, sampai dengan jarak dari kandidat distribution center 8 ke demand point 8 adalah 0. Dengan jumlah permintaan pada demand yang pertama adalah 600, yang kedua adalah 450, yang ketiga 375, dan seterusnya sampai ke 8 adalah 400. Dengan menggunakan data pada tabel 1, kemudian dilakukan simulasi model yang dibangun, maka diperoleh hasil maksimal demand yang dapat terpenuhi dengan membangun 3 distribution center, yaitu 3.125 unit sesuai dengan kebutuhan yang ada pada setiap titik permintaan. Distribution center yang dibangun yaitu distribution center 1, 2, dan 3, dengan jumlah alokasi barang dari setiap distribution center yang didirikan ke setiap demand point dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan jumlah unit barang yang dialokasikan dari masing-masing distribution center ke demand point. Tabel 2 tidak mempresentasikan jarak, tetapi jumlah barang yang dikirim. Untuk demand point 1, sebagian kecil permintaan adalah 4 unit diambil oleh distribution center 1 dengan jarak 0, dan sisanya oleh distribution center 3 dengan jarak 15, karena distribution center 1 tidak cukup kapasitas. Untuk demand 2, seluruh permintaan adalah 450 unit dipenuhi oleh distribution center 2, karena distribution center 2 memiliki jarak lebih kompetitif dibandingkan distribution center lain. Untuk demand point 3, distribution center 1 mengambil sebagian besar permintaan, yaitu 215 unit, tetapi distribution center harus membantu sebanyak 160 unit karena kapasitas distribution center 1 terbatas. Untuk demand point 5 hingga 8, semua permintaan dialokasikan ke distribution center 1, meskipun distribution center lain memiliki jarak yang lebih dekat. Untuk sebagian demand point, hal ini disebabkan oleh yang pertama, strategi efisiensi logistik. Yang kedua, distribution center dianggap cukup efisien melayani semua demand point di wilayah tersebut. Kesimpulan dari tabel 2 ini adalah kolom 1 dan 3 atau demand point 1 dan 3 bertanggung jawab karena keterbatasan kapasitas di distribution center 1. Sementara kolom 2 dan 4 atau demand point 2 dan 4 melayani seluruh permintaan karena memiliki jarak yang lebih kompetitif dan bertanggung jawab secara regional. Dan yang terakhir, kolom 5-8 atau demand point 5-8, semua permintaan dialokasikan ke distribution center 1 karena efisiensi logistik total, kapasitas besar, dan strategi penyederhanaan distribusi. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa distribution center 1 memasuk hampir ke setiap titik permintaan. Apabila kembali diperhatikan pada tabel 1 sebelumnya, dapat dilihat jarak antara distribution center 1 dengan titik-titik permintaan yang lainnya tidak sejauh distribution center yang lainnya, sehingga akan mempengaruhi kemampuan mengcover dari distribution center 1. Begitu pula dengan distribution center 2 yang memasuk lokasi permintaan di daerah berdirinya distribution center 2 karena jaraknya merupakan jarak konvergen terpendek, dan memasuk ke demand point 4 karena jarak ke demand point 4 memiliki jarak terpendek kedua dari distribution center 2 dibandingkan dengan titik permintaan lainnya. Untuk distribution center 3, memasuk permintaan yang terdapat di demand point 1 dan demand point 3 dikarenakan demand point tersebut yang permintaannya belum terpenuhi oleh distribution center 1 dan distribution center 2. 2. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana model yang dibangun dapat memecahkan masalah dan sejauh mana parameter yang digunakan dapat mempengaruhi hasil dari running model yang telah dibangun. Pada penelitian ini, dilakukan analisis sensitivitas dengan mengubah parameter permintaan yang terdapat pada setiap demand point.
pada parameter permintaan akan ditingkatkan sebanyak 50% dan diturunkan sebanyak 50%. Apabila permintaan naik menjadi 50%, pembangunan 3 buah DC dengan kapasitas sebesar 1.500 unit tidak mampu mengcover semua demand dikarenakan jumlah barang yang tersedia di gudang lebih sedikit daripada jumlah permintaannya. Oleh sebab itu, apabila demand meningkat menjadi 50%, maka DC yang dibangun harus ditambah menjadi 4 ataupun menambah kapasitas tiap unit DC yang dibangun. Apabila terjadi penurunan jumlah permintaan sebanyak 50%, maka permintaan yang ada pada setiap diamond node dapat di-cover karena jumlah unit yang tersedia pada 3 gudang yang dibangun masih dapat memasok permintaan yang terdapat pada setiap diamond node. Dengan menggunakan model yang dibangun, maka didapatkan jumlah maksimal demand yang dapat di-cover apabila terjadi penurunan permintaan sebanyak 50%, yaitu sebesar 1.563 unit. Dengan mendirikan 3 DC yaitu DC 1, 2, dan 4, maka jumlah alokasi barang dapat dilihat pada tabel ketiga. Pada tabel 3 ini dia memuat jumlah alokasi barang DC ke diamond point atau permintaan menurun sebanyak 50%. Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat alokasi barang terbanyak dilakukan oleh DC 1 dikarenakan jarak antara DC 1 dengan setiap diamond node masih dalam coverage distance dan kapasitas DC-nya masih mampu memenuhi sebagian besar permintaan yang terdapat pada setiap diamond node. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan numerical eksperimen yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model yang dibangun dapat memberikan solusi dalam penentuan lokasi sejumlah gudang, yang mana gudang yang dibangun tersebut dapat memenuhi permintaan yang terdapat di seluruh diamond node. Berdasarkan hasil simulasi, dari 8 kandidat DC yang dibangun, dengan membangun 3 DC yaitu DC 1, 2, dan 3 sudah mampu mengcover semua permintaan yang ada. Kemudian, memasok dari ketiga DC yang dibangun bergantung pada jumlah permintaan dan coverage distance atau untuk setiap DC. Terdapat beberapa parameter yang dapat memenuhi hasil keputusan dalam model yang dibangun, antara lain yaitu jumlah permintaan dan kapasitas dari gudang yang akan dibangun. Apabila jumlah permintaan lebih banyak dari kapasitas DC yang dibangun, maka solusinya adalah meningkatkan jumlah DC yang didirikan ataupun meningkatkan kapasitas setiap DC yang dibangun. Sedangkan apabila terjadi penurunan permintaan, tidak berpengaruh secara signifikan jumlah demand yang dapat di-cover selama jumlah penurunan masih sesuai dengan kapasitas tiap gudang. Yang berikut di sini adalah daftar notasi-notasi yang dipakai dalam penelitian ini, dan juga variabel keputusan yang dipakai.